kekacauan di Timur Tengah, serangan brutal yang dilancarkan Israel kembali mengguncang Gaza. Militer Israel melancarkan operasi militer besar-besaran dengan serangkaian serangan udara dan tembakan artileri yang menimpa sasaran di berbagai sudut wilayah yang telah hancur. Langkah ini merupakan cerminan ambisi Benjamin Netanyahu yang ingin menghapus keberadaan Hamas dan telah mengakibatkan ratusan nyawa warga Gaza melayang. Situasi kemanusiaan di Gaza semakin mencekam, diperparah dengan penerapan blokade atas bantuan kemanusiaan bersamaan dengan serangan udara intensif. Lantas, bagaimana mungkin mimpi buruk seperti ini bisa kembali menimpa Gaza? Pada pagi hari Selasa itu, penduduk Gaza tengah asyik menyiapkan hidangan sahur sebagai persiapan menyambut bulan Ramadan. Suasana yang tadinya penuh harapan untuk menjalani puasa tiba-tiba berubah mencekam ketika dentuman ledakan menggema di seantero wilayah, memberikan isyarat bahwa kekacauan akan segera terjadi. Tanpa peringatan atau komunikasi sebelumnya, militer Israel langsung melakukan pengeboman dan serangan artileri yang menimpa beberapa daerah strategis, termasuk kota Gaza, Rafah, dan Khan Yunis. Pihak militer Israel membenarkan aksinya dengan alasan bahwa target yang diserang merupakan markas teroris yang terkait dengan Hamas. Namun pengamatan dari berbagai pihak menyatakan bahwa serangan tersebut tampak dilancarkan tanpa analisis dampak yang komprehensif, sehingga berujung pada penyerangan yang tampak sembarangan. Akibatnya, laporan dari Kementerian Kesehatan Palestina mencatat setidaknya 4 orang tewas dan 562 lainnya mengalami luka-luka, dengan porsi korban yang sangat memprihatinkan di antara anak-anak. Lebih lanjut, Kementerian Kesehatan Palestina mengungkapkan bahwa angka pasti korban belum dapat dipastikan karena masih ada kemungkinan banyak warga sipil yang terjebak dan tersembunyi di balik reruntuhan. Oleh karena itu, jumlah korban sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi daripada data awal yang dilaporkan. Kembali, duka mendalam menyelimuti dunia saat Gaza harus terus berjuang menghadapi konflik yang tampak tak berujung antara Israel dan Hamas. Kejadian serangan mendadak yang dilancarkan oleh Israel membuat tim medis di Gaza benar-benar kewalahan. Dengan jumlah tenaga medis yang terbatas untuk menangani skala serangan yang sangat besar, respons penanganan korban menjadi terhambat dan berpotensi menambah angka kematian. Di tengah situasi yang genting ini, Kementerian Kesehatan Palestina telah mengerahkan tim tambahan guna mempercepat upaya penyelamatan dan penanganan korban yang terdampak serangan mendadak tersebut. Menyaksikan situasi yang semakin memburuk, para pengamat mengungkapkan kekhawatiran akan meluasnya eskalasi konflik. Kekhawatiran ini semakin nyata mengingat beberapa waktu lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada masa kepemimpinan keduanya mengambil langkah militer dengan menyerang kelompok Houthi di Yaman. Aksi tersebut dilakukan sebagai respons terhadap blokade yang mengganggu jalur perdagangan internasional di Laut Merah. Langkah militer itu menjadi cerminan potensi konflik yang bisa melebar dan bahkan menarik negara-negara besar di kawasan Timur Tengah ke dalam perang regional. Pertanyaan pun muncul, siapa yang harus disalahkan atas gugurnya ratusan nyawa, terutama di antara anak-anak Gaza? Padahal sebelumnya telah tercapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, lengkap dengan mekanisme pelepasan sandera dari kedua belah pihak. Dalam pernyataannya, pihak Hamas menegaskan bahwa serangan yang dilancarkan Israel merupakan pembatalan sepihak atas gencatan senjata yang telah disepakati bersama. Lebih jauh lagi, pejabat Hamas, Izzat al-Rishaq,
menyatakan bahwa keputusan Netanyahu untuk melanjutkan aksi militer adalah langkah yang mengorbankan tahanan pendudukan serta menghukum para sandera dengan keputusan yang tak terhindarkan. Informasi tambahan mengungkapkan bahwa Hamas masih menyandera 59 orang, sedangkan 24 sandera diyakini masih hidup, menambah kompleksitas dan kekhawatiran dalam situasi yang sedang berlangsung. Di tengah situasi yang semakin memanas, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengalihkan tuduhan kepada Hamas sebagai alasan utama dilaksanakannya serangan skala besar oleh militer Israel di Gaza. Netanyahu berargumen bahwa tindakan tegas tersebut diambil karena Hamas menolak untuk melepaskan tawanan yang ditangkap dari Israel, serta menolak setiap proposal yang disampaikan oleh utusan Presiden Amerika Serikat, Steve Witkoff, dan para mediator. Dengan saling lempar tuduhan seperti ini, dunia pun semakin diliputi kebingungan. Siapa sebenarnya yang harus disalahkan atas kegagalan kesepakatan gencatan senjata? من قبل رئيس حكومة العدو ووزرائه الإرهابيين. Para pengkritik Netanyahu menyajikan sejumlah alasan terkait serangan baru ini. Mereka berpendapat bahwa Netanyahu sebenarnya tidak pernah berniat untuk melangkah ke fase kedua gencatan senjata, di mana hal tersebut mengharuskan penarikan pasukan Israel dari Gaza dan secara otomatis meninggalkan Hamas sebagai kekuatan penguasa de facto. Dalam beberapa minggu terakhir, organisasi militan Islam tersebut telah menegaskan kembali kendalinya dengan kembalinya pejabat sipil ke posisi masing-masing, serta penambahan ribuan anggota baru di sayap militernya yang telah mengalami banyak kerusakan. Lebih lanjut, serangan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintahan Presiden Trump yang semakin memperkuat keputusan Israel untuk kembali melancarkan serangan terhadap Hamas. Di samping itu, dinamika politik domestik di Israel turut memberikan tekanan besar. Netanyahu sangat membutuhkan dukungan dari sekutu-sekutu sayap kanan untuk mengamankan mayoritas suara di parlemen dalam waktu dekat dan mempertahankan kekuasaannya. Sekutu-sekutu tersebut yang dengan tegas menolak berakhirnya permusuhan secara permanen di Gaza, bahkan pernah menunjukkan ketidaksetujuan mereka secara ekstrem. Salah satunya dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri sebagai bentuk protes terhadap kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pada bulan Januari. Situasi semakin rumit ketika Perdana Menteri Netanyahu kini tengah dihadapkan pada proses pengadilan atas tuduhan korupsi. Jika terbukti bersalah, ia harus menghadapi ancaman hukuman penjara. Pada hari Selasa, pengadilan menerima permohonannya untuk tidak hadir dalam sidang, dengan alasan bahwa perang yang baru saja terjadi telah mengganggu proses peradilan. Di tengah penundaan sidang tersebut, Netanyahu mengumumkan niatnya untuk memberhentikan Kepala Dinas Keamanan Internal Israel. Langkah ini dipandang sebagai upaya lebih lanjut untuk menghindari pengawasan demokrasi yang semakin ketat, sekaligus sebagai respon terhadap protes besar yang diprediksi akan mengguncang akhir pekan ini. Alasan lain yang mendorong Israel untuk melancarkan peperangan penuh terhadap Hamas di Gaza adalah karena kini mereka telah memiliki kemampuan militer yang jauh lebih mumpuni dibandingkan 6 minggu yang lalu. Stok amunisi telah diperbaharui secara signifikan. Sebagian besar dari pembaruan tersebut berkat dukungan persenjataan yang dikirim oleh Amerika Serikat. Selain itu, Israel telah mengidentifikasi target-target baru yang potensial di antara pimpinan Hamas, sementara perbaikan dilakukan terhadap pesawat tempur dan peralatan militer lainnya. Di samping itu, pasukan yang sempat kelelahan kini telah mendapatkan waktu istirahat, sehingga menciptakan kondisi yang memungkinkan Israel untuk melancarkan serangan dengan skala penuh dan penuh keyakinan. Di sisi lain, tidak semua pihak di dalam Israel mendukung kelanjutan konflik ini, terutama keluarga para sandera. Keluarga-keluarga sandera yang ditahan oleh Hamas mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah Israel untuk mengabaikan kesepakatan gencatan senjata sangat tidak dapat diterima. Menurut mereka,
Tindakan tersebut seolah-olah menandakan bahwa pemerintah memilih untuk mengorbankan keselamatan para sandera demi melanjutkan operasi militer, sehingga situasi menjadi semakin menyedihkan. Tak hanya itu, serangan terbaru ini pun menuai kecaman dari berbagai negara besar di kawasan Timur Tengah. Iran melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri secara tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat memikul tanggung jawab langsung atas kelanjutan genosida di wilayah Palestina yang masih diduduki. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyuarakan kecaman keras terhadap agresi yang dilancarkan oleh pasukan pendudukan Israel, terutama karena serangan tersebut menimpa wilayah yang dihuni oleh warga sipil. Meski berperan sebagai mediator bersama Qatar dan Amerika Serikat, Mesir juga menyebut serangan udara Israel sebagai pelanggaran mencolok terhadap gencatan senjata yang telah disepakati. Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin, menyampaikan bahwa Rusia telah mengeluarkan peringatan keras terkait potensi spiral eskalasi konflik pasca serangan Israel. Peskov menambahkan bahwa Rusia terus memantau perkembangan situasi dengan cermat, sambil berharap agar kondisi segera kembali ke jalur perdamaian. Di sisi lain, Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mengungkapkan keprihatinan mendalam Beijing terhadap situasi yang tengah berlangsung. Ia mendesak semua pihak untuk menghindari langkah-langkah yang dapat memperburuk eskalasi konflik dan mengakibatkan bencana kemanusiaan yang lebih besar. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, melalui juru bicaranya, mengungkapkan keterkejutannya atas serangan Israel yang telah menewaskan sejumlah besar warga sipil.